Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RT RW-Net. Saya Maulana Akbar Sodikin dari jurusan Teknik Informatika. Yang pertama, pengertian mengenai RT RW-Net. Apa itu RT RW-Net? RT RW-Net adalah suatu jaringan komputer yang tumbuh dari swadaya masyarakat. Sesuai dengan namanya, ini mencakup zona wilayah RT atau RW, di mana sistem operasinya menggunakan kabel. Beberapa menggunakan wireless 2.4 GHz serta hotspot sebagai media penghubung antar sumber internet dengan perangkat yang digunakan masyarakat. Secara umum, manfaat RT RW-Net adalah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses internet, menjadi alat komunikasi yang bebas diakses secara mudah tanpa terikat aturan undang-undang maupun birokrasi pemerintah. Kelebihan dari RT RW-Net ini adalah semakin mudahnya akses internet dengan menggunakan laptop ataupun smartphone kapanpun waktu yang diinginkan. Penggunaan internet untuk laptop menjadi lebih mudah dan sederhana karena tidak memakai kabel dan dapat dipakai bersamaan untuk beberapa gadget sekaligus. Untuk kekurangannya, jaringan ini rentan terhadap flooding ketika dipakai secara bersamaan pada waktu yang sama. Namun hal ini dapat dihindari jika operator menggunakan sistem keamanan jaringan yang bagus dan terpercaya. Lalu jaringan ini didesain agar dapat dipakai bersama-sama oleh masyarakat setempat. Namun jaringan ini cukup rentan terhadap serangan hacker, jadi keamanan password ataupun informasi pribadi lainnya pada gadget yang dimiliki dapat mudah dicuri orang jahat. Karenanya setiap pengguna RT RW-Net harus memakai software keamanan yang mutakhir untuk mencegah hal tersebut. Lalu ada sejarahnya. Istilah RT atau RW-Net ini pertama kali digunakan sekitar tahun 1960-an oleh para mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang, seperti Nasar, Muji yang menyambungkan kos-kosan mereka ke kampus UMM yang tersambung ke jaringan A3 Indonesia melalui GlobalNet di Malang dengan gateway internet di ITB. Sambungan antara RT atau RW-Net di kos-kosan UMM dilakukan menggunakan walkie-talkie di FH Vibrant 2 meter pada kecepatan 1200 bps. Kemudian para mahasiswa Malang ini menanamkan jaringan mereka sebagai RT atau RW-Net karena memang disambungkan beberapa rumah di sekitar kos-kosan mereka. Peralatan untuk membangun RT RW-Net itu yang pertama ada router utama dan bandwidth management. Dua peralatan ini sangat dibutuhkan karena berfungsi sebagai router utama yang berguna untuk memancarkan jaringan ke banyak tempat. Selain itu, bandwidth management yang berfungsi untuk mengatur bandwidth yang digunakan. Tentu semakin besar bandwidth yang dibutuhkan, maka harga peralatan akan lebih mahal. Namun peralatan saat ini dapat diganti ketika membutuhkan bandwidth yang lebih besar di kemudian hari. Yang kedua ada power adapter dan splitter. Peralatan ini sebenarnya satu kesatuan dan digunakan sebagai penyambung sumber listrik ke perangkat jaringan RT RW-Net nantinya. Yang ketiga ada access point. Peralatan ini berguna jika ingin membuat jaringan wireless. Sebagai access point tentu diharapkan memiliki lebih dari satu WLAN atau yang dikenal dengan interface internet. Selain itu, bagian pemancar juga harus diperhatikan karena terdapat berbagai tipe pada bagian antenanya. Tipe antena yang ada adalah sektoral, outdoor, dan flat panel. Pemilihan tipe ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan seperti luas cakupan yang diharapkan, bukan antena tersebut. Frekuensi yang dipakai serta metode topologi yang diinginkan, point to point atau point to multipoint. Tentu untuk jaringan RT RW-Net akan memakai topologi point to multipoint agar dapat digunakan oleh banyak pengguna. Selain antena yang dipakai lebih baik sektoral karena antena ini memiliki fungsi arah sehingga arah pancaran antena dapat diatur dengan mudah. Lalu ada yang keempat ada tower. Peralatan ini berfungsi untuk memperluas cakupan jaringan sehingga mampu menjangkau area yang diinginkan. Yang kelima ada UPS. UPS ini merupakan power supply sekaligus stabilizer dan menyimpan daya. Jadi UPS ini dapat mengatur arus yang masuk agar selalu stabil sekaligus menjadi sumber energi cadangan ketika terjadi pemadaman listrik. Itu sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.